Ya Bapa dalam surga, di dalam persekutuan kami saat ini, kami akan mendengarkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan. Biarlah mendapat tempat yang layak dalam kami, dan firman-Mu kami boleh dapat lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati akan ibu pelayan yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari terang dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dan mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah Allah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan menjamin tanah, dan orang yang tak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan digunakan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah sabda. Berbahagialah kita ia mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan mau melakukan dalam hidup dia. Bapak Mama, saudara semua dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mengawali khotbah ini saya mau bertanya dulu kepada kita. Saat mana kita mengajak anak-anak untuk mendidik dan membimbing? Pada saat mana kita ajak anak-anak untuk didik mereka, bimbing mereka? Saya butuh 2 atau 3 orang menjawab.
Bila mana, kapan kita panggil kita pun anak-anak untuk didik mereka, dan dengan cara seperti apa kita panggil? Saya butuh 2 orang untuk menjawab. Dari jemaah, silakan, ada yang mau menjawab? Pengalaman saja, dan itu jujur seperti apa kita panggil kita pun anak-anak. Ya, panggil untuk tetap berdoa. Cara panggil kemana Bapak Yahya? Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu ajakan ya. Ada dari teman-teman majelis orang tua. Dari teman majelis ada bicara? Ada? Sampai kanan tidak, sampai kiri? Ya, baik. Saya kasih tahu pengalaman. Biasanya orang panggil ibu anak untuk didik itu kalau situasi di luar tidak nyaman, kalau ibu anak ada bikin salah, kalau ibu anak ada bikin sesuatu yang tidak benar, atau dia sebentar melihat sesuatu yang tidak layak di luar, dia pulang dan dia akan panggil ibu anak-anak. Cara panggil anak itu juga bisa mempengaruhi seperti apa kita akan panggil. Kalau ini anak ada sebentar bikin salah, kita akan panggil tidak dengan sopan, tidak dengan cara yang baik, dan dengan demikian dia akan berdampak pada apa yang nantinya kita ajarkan, kita didik, kita bimbing. Ya, itu pasti. Tapi kalau situasinya tenang, aman, kita panggil anak-anak, saya yakin itu situasi berbeda. Salomo, dia sebagai seorang pemimpin, dan karena itu dia juga melaksanakan peran sebagai seorang bapa. Dia pun cara panggil dan sebut Israel itu dengan sapaan anak. Dia ajar dia anak-anak bangsa Israel itu dengan sapaan begini: hai anakku. Sebuah ajakan yang penuh dengan kelembutan. Dia tidak marah dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi ini situasi yang nyaman. Dia panggil dengan sebuah sapaan, hai anakku. Jikalau engkau menerima perkataanku, dia tidak paksa, tetapi dia membuat pilihan. Jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, lalu mencari seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dia panggil dia sapa, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataan. Dia tidak memaksakan di situ. Bahwa kalau mau mengenal Allah, mau mendapat pengenalan yang benar tentang Tuhan, yang paling utama adalah harus menerima perkataan, menyimpan di dalam hati, mendengar dengan baik. Kemudian perkataan-perkataan itu disimpan di dalam hati, baru bisa kenal siapa itu Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, maka tahulah bahwa Tuhan yang bisa memberikan hikmat,
sudah menyimpan di dalam hati, maka akan ada dampak akibat dari mendengar lalu kenal Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Dia akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Menjadi perisai, pelindung. Kemudian menjaga supaya keadilan itu tetap ada bagi orang-orang yang setia. Akan mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang keadilan, mengerti tentang kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Dimulai dari mendengar, menyimpan dalam hati, maka Tuhan akan melakukannya bagi orang-orang yang setia. Yang berikut, hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu akan masuk di dalam hati, dan kemudian kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau supaya apa? Terlepas dari jalan yang jahat. Kemudian yang berliku-liku jalannya, kemudian terlepas dari perempuan jalan, perempuan asing yang licin perkataannya, kemudian yang diharapkan adalah tempuh jalan orang baik, pelihara jalan-jalan orang benar. Karena apa? Orang jujur akan mendiami tanah, tetapi orang fasik akan dipunahkan. Itu dampak, itu akibat dari mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tema kita pendidikan untuk memperoleh hikmat, mendidik untuk memperoleh hikmat, untuk memperoleh pengetahuan tentang hal yang baik, hal yang buruk, tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang ketaatan, tentang kebaikan. Itu bukan perkara yang mudah. Bapak, Mama, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan pendidikan minggu terakhir hari ini, kita semua belajar sama-sama. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, sampai sejauh mana kita mendengar suara Tuhan, kita menyimpan perkataan-perkataan Tuhan itu di dalam hati kita, dan kita menerima apa yang baik yang kasih. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kita mendengar suara Tuhan ketika Dia panggil kita untuk ada di tempat ibadah, untuk ada di dalam gereja? Sampai sejauh mana? Kalau kita mendengar perkataan-perkataan Dia, tetapi kita anggap perkataan itu tidak benar, perkataan itu tidak menyenangkan hati, dia tidak akan tersimpan di dalam hati, dan kita sendiri tidak akan dituntun untuk mengenal Allah itu seperti apa, takut kepada Tuhan itu seperti apa. Dan kalau sudah tidak takut lagi dengan Tuhan, segala sesuatu kita bisa buat bebas sesuai apa yang kita mau. Kita yang menentukan kita pendiri sendiri, kita yang menentukan apa yang baik menurut pandangan kita. Sehingga dengan demikian, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut kita. Kalau begitu, jangan berharap lagi segala sesuatu itu datang baik kalau kita menerima. Tidak bisa. Kadang-kadang manusia lebih senang supaya dia dipelihara, dia dijaga, dia dilindungi untuk mendapatkan kebaikan. Manusia mau supaya dia bisa berkata jujur, dia bisa berkata adil, dia bisa berkata bahwa dia orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi mendengarkan perkataan Tuhan saja itu tidak bisa, maka jangan berharap bahwa dia akan dilindungi, dia akan
masih sama saja. Kalau kita orang tua yang merasa demikian, mari kita periksa seperti apa kita mengajarkan untuk kita kemana. Kalau yang kita ajak itu ketika mereka dalam situasi yang tidak nyaman, perkataan yang baik sekalipun mereka tidak akan pernah terima dan tidak pernah simpan di dalam hati. Buahnya adalah kita melihat segala sesuatu yang buruk yang terus dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau demikian siapa yang salah? Dari firman ini mendidik kita untuk memperoleh hikmat yang baik, hikmat yang benar yang berasal dari Tuhan. Supaya apa? Jikalau kita menerima perkataan yang berasal dan orang yang telah mengerti tentang kehendak Allah, kita tahu bahwa bukan dia yang bicara, tetapi Roh Allah yang bicara melalui dia untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Dampak atau akibat bahwa kita, Tuhan Allah menyediakan pertolongan bagi kita. Dia juga menjadi perisai bagi kita. Dia akan menjaga jalan keadilan. Kemudian dia juga akan membawa kita untuk mengerti tentang arti sebuah kebenaran, keadilan, dan kejujuran, sehingga perilaku hidup kita menjadi nyata. Kita tidak hanya bahwa ini orang Kristen yang pegang Alkitab setiap saat, setiap hari, tetapi kita melakukan apa yang ada, yang dikatakan di dalam firman itu, renungkan itu, tetapi kemudian juga melakukan itu. Tidak diam-diam saja, tidak ada artinya. Pendidikan yang membawa kita untuk memperoleh hikmat, membuat kita untuk mengerti bahwa ini berasal dari Tuhan, kita akan berperilaku jujur. Jadi kalau ada yang berlaku tidak jujur, ada yang berlaku tidak benar, tidak baik, itu berarti bahwa dia belum menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Tapi kalau dia simpan baik-baik di dalam hati, Roh itu akan menuntun dia untuk menemukan kebaikan, bukan hanya menurut pandangan mata manusia, tetapi juga menurut pandangan mata Tuhan. Kita akan diberkati jika kita menyerahkan hidup ini. Kita akan diberkati jika kita setia dan taat mendengarkan perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan. Kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita melihat keberhasilan anak-anak menjadi sebuah kebanggaan, bukan hanya sebatas di situ. Tapi kita harus tahu bahwa mereka telah menerima perkataan yang kita katakan itu bukan berasal dari kita, tetapi berasal